Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, teman-teman. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kedua kali ini dalam mata kuliah perpajakan, kita akan membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pertama ini, kita akan membahas yang pertama tentang dasar hukum dari ketentuan dan tata cara perpajakan. Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya dilandasi dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang tentunya di dalamnya tertuang tentang kewajiban tentang hak warga negara ya. Kemudian juga menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu kewajiban kenegaraan. Nah, undang-undang ini tentunya memuat tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Ya, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian dari landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini dibentuklah suatu undang-undang khusus ya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Kemudian terus diperbaharui, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan. Tentunya perubahan ini sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, politik ya, dan didasari tentunya dengan adanya kemajuan teknologi juga ya, yang mengharuskan adanya perubahan undang-undang tersebut. Ya, perubahan ini tentunya mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, misalnya seperti itu, kemudian meningkatkan kepastian, penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi saat ini. Selain itu juga perubahan undang-undang ini dimaksudkan untuk tentunya meningkatkan profesionalisme dari aparatur perpajakan sendiri. Kemudian juga guna meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Baik, yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengertian-pengertian. Dalam Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan ada banyak sekali pengertian-pengertian tentang istilah perpajakan. Namun di sini saya akan mengambil beberapa istilah untuk kita ketahui pengertiannya agar teman-teman nanti mudah dalam mempelajari. Nah, istilah-istilah yang akan saya cantumkan di sini adalah istilah yang akan sering kita gunakan dalam mata kuliah perpajakan ini, pun dalam perpajakan pada umumnya. Yang pertama, tentang pengertian pajak itu sendiri. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini dikatakan bahwa imbalannya tidak secara langsung karena apa? Nanti masyarakat akan menikmati hasil dari pajak ini berupa fasilitas negara, misalnya jalan, kemudian gedung yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Maka dari itu di sini dikatakan bahwa imbalannya tidak secara langsung karena
Nanti pajak ini akan dikelola oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk pembangunan negara, dan barulah masyarakat bisa menikmati penggunaan fasilitas umum tadi sebagai bentuk dari pengumpulan pajak dari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan dalam bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Kemudian yang keempat, pengertian tentang masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Kemudian yang kelima, tentang tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Kemudian yang terakhir tentang nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas dalam melaksanakan tugasnya dalam hal perpajakan. Selanjutnya masih tentang pengertian-pengertian. Pengertian yang selanjutnya adalah pengertian tentang pajak yang terutang. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian yang ketiga, tentang surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Pengertiannya selanjutnya tentang surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Yang selanjutnya, tentang kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak. Karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Kalau tadi kita sudah mengetahui beberapa pengertian, ya, istilah-istilah yang sering digunakan dalam perpajakan. Sekarang kita akan masuk
mengenai NPWP. Kita akan mengetahui apa itu NPWP. NPWP atau yang sering kita sebut dengan nomor pokok wajib pajak, ya, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Biasanya seseorang ketika sudah memiliki pendapatan akan diminta untuk membuat NPWP sebagai bukti dia sebagai wajib pajak. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah bekerja di suatu instansi, biasanya dimintai NPWP ini sebagai bukti bahwa teman-teman ini menjadi seorang yang wajib pajak, ya, seorang yang taat pajak, seperti itu. Nah, fungsi NPWP sendiri sebagai apa? Yang pertama yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Kemudian yang kedua tentunya untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Agar setiap wajib pajak itu terpantau ketertibannya dalam membayar pajak. Kemudian yang ketiga, pendaftaran NPWP ini ya bisa dilakukan ketika wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak. Apa itu persyaratan subjektif? Ya, persyaratan subjektif itu adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan perubahannya. Kemudian apa itu persyaratan objektif? Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan perubahannya. Baik, yang selanjutnya kita akan mengetahui juga memahami tentang apa itu surat pemberitahuan SPT. SPT ini menjadi hal yang sangat sering, istilah yang akan sangat sering kita gunakan dalam dunia perpajakan. Nah, apa itu SPT? SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, selanjutnya, fungsi SPT ini apa ya? Fungsi dari SPT bagi wajib pajak dalam hal ini pajak penghasilan ya, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajaknya, ya tentunya jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Hal-hal itu antara lain yang pertama tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan di pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kemudian yang kedua, melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Kemudian yang ketiga, melaporkan juga tentang harta dan kewajibannya. Kemudian yang keempat, melaporkan tentang pembayaran dari pemotong atau pemungut, tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini adalah fungsi dari SPT. Mungkin bisa disimak, dibaca, diamati. Ya, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kemudian di slide selanjutnya kita
ini adalah link untuk teman-teman bisa mengakses kuis pada pertemuan kedua ini. Silahkan nanti diklik dan dikerjakan. Di situ ada batas waktunya, jadi manfaatkan, gunakanlah waktu yang tersedia sebaik mungkin. Dan satu orang hanya memiliki kesempatan satu kali untuk mengikuti kuis ini. Yang selanjutnya, kita akan mengetahui jenis-jenis surat pemberitahuan. Ya, surat pemberitahuan ini digolongkan menjadi dua kelompok dasar. Yang pertama adalah SPT masa. SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Kemudian yang kedua itu ada SPT tahunan. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kemudian surat pemberitahuan ini meliputi yang pertama surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Kemudian yang kedua surat pemberitahuan masa yang terdiri dari ada SPT masa pajak penghasilan, ada SPT pajak pertambahan nilai. Yang ketiga ada SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Kemudian SPT ini ya bentuknya bisa dalam bentuk formulir kertas atau hard copy atau juga dalam dokumen elektronik. Biasanya sekarang kalau kita misalnya ikut pajak online itu bentuknya dokumen elektronik seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang SSP. Apa itu SSP? Ya, SSP adalah surat setoran pajak. Ya, surat setoran pajak ini memiliki pengertian merupakan suatu bukti pembayaran atau penyetoran pajak ya yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Ya, pada dasarnya surat setoran pajak ini adalah bukti gitu ya, bukti penyetoran pajak ya, gitu intinya. Kemudian fungsinya adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang apabila telah mendapatkan validasi. Ya, di sini tempat pembayaran dan penyetoran pajak itu bisa yang pertama di bank yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan ataupun juga bisa disetorkan melalui kantor pos. Kemudian yang selanjutnya adalah surat ketetapan pajak. Ya, surat ketetapan pajak ini ada 4 jenisnya ya. Tadi sudah dijelaskan ya di pengertian. Ada surat ketetapan pajak kurang bayar, ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, ada surat ketetapan pajak nihil, ada surat ketetapan pajak lebih bayar ya. Nanti kita akan membahasnya satu persatu. Yang selanjutnya, tentang surat ketetapan pajak kurang bayar. Pengertiannya adalah bahwa surat ketetapan pajak kurang bayar atau yang disingkat SKPKB ini adalah surat yang ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kemudian apa fungsi dari SKPKB ini? Yang pertama sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Kemudian yang kedua adalah sarana untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga adalah sebagai alat untuk menagih pajak. Kemudian penerbitan SKPKB. SKPKB diterbitkan apabila yang pertama
berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Kemudian, yang ketiga, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Kemudian yang keempat, kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi, tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Kemudian yang kelima, kewajiban pajak kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Nanti formulir dari SKPKB ini, surat ketetapan pajak kurang bayar ini mungkin bisa teman-teman search ya di Google, ada banyak sekali. Nanti teman-teman silahkan secara mandiri mencari contoh dari surat ketetapan pajak kurang bayar. Baik, yang selanjutnya adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau yang disingkat SKPKBT ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Nah, surat SKPKBT ini diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Kemudian apa fungsinya? Fungsinya adalah yang pertama, sebagai koreksi atas jumlah terutang menurut surat pemberitahuannya. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga, sebagai alat untuk menagih pajak. Yang selanjutnya, masih berkenaan dengan surat ketetapan pajak. Yang ketiga adalah surat ketetapan pajak nihil. Secara pengertian, surat ketetapan pajak nihil atau yang disingkat SKPN ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Kemudian penerbitannya, SKPN ini diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Ya, masih dengan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak yang selanjutnya adalah surat ketetapan pajak lebih bayar atau yang disingkat SKPLB. Ya, SKPLB ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Kemudian SKPLB ini diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Ya, SKPLB ini diterbitkan untuk yang pertama, pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Yang kedua, SKPLB diterbitkan untuk pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Kemudian, yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Kemudian dari sisi fungsi, SKPLB ini memiliki fungsi sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Nah, yang selanjutnya tentang kewajiban dan hak-hak wajib pajak. Dalam Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dan ada hal-hal yang menjadi hak-hak wajib pajak. Apa saja kewajiban dari wajib pajak? Yang pertama adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kemudian yang kedua, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Ini khusus untuk pengusaha tentunya. Kemudian yang ketiga, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Kemudian yang keempat, ini mengisi SPT. Nah, SPT sendiri ya, SPT ini nanti diambil sendiri gitu ya. Kemudian dimasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Kemudian yang keenam, ini adalah kooperatif ketika diperiksa. Jadi sebagai wajib pajak, jika ada pemeriksaan, maka wajib pajak ini memiliki kewajiban untuk memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan mungkin dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Atau mungkin juga ada kegiatan usaha, mungkin ada pekerjaan bebas wajib pajak, dan objek yang terutang pajak harus disampaikan. Seperti itu ya. Kemudian juga wajib pajak ketika diperiksa harus memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, atau mungkin juga memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan tersebut. Kemudian yang ketujuh, kewajibannya adalah merahasiakan informasi ya. Kewajiban merahasiakan informasi ditiadakan ketika proses pemeriksaan berlangsung. Jadi, apabila dalam waktu pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta tersebut wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan tentang dokumen-dokumen tersebut itu ditiadakan sementara waktu untuk keperluan pemeriksaan. Kemudian yang selanjutnya adalah hak-hak dari wajib pajak. Hak-hak wajib pajak yang pertama, ini ada 11 ya kurang lebih ya. Hak-hak wajib pajak yang pertama adalah mengajukan surat keberatan dan surat banding. Yang kedua, menerima tanda bukti pemasukan SPT. Yang ketiga, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Yang keempat, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Kemudian yang kelima, mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Kemudian yang keenam, mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Kemudian yang ketujuh, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ini juga salah satu dari hak-hak wajib pajak ya. Kemudian yang ke-8, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. Kemudian yang ke-9, memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Jadi bisa diwakilkan seperti itu ya.
Kemudian yang ke-10, meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Kemudian yang 11 adalah mengajukan keberatan dan banding. Nah, itu tadi adalah hak-hak dari wajib pajak. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, mungkin itu beberapa rangkuman dari ketentuan dan tata cara perpajakan dalam undang-undang yang saya ringkas agar teman-teman mudah dalam memahami. Kalau misalkan ada yang belum jelas, nanti silahkan ditanyakan dan diskusikan di forum WhatsApp grup kita. Terima kasih, selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.